Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 21 Maret, judul renungan kita, Dia Memberikan Segalanya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 43 dan 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bayangkan Yesus dan para sahabatnya duduk di pelataran bait Allah di seberang kotak persembahan. Mereka melihat orang-orang kaya, beberapa di antaranya adalah para imam, membuat pertunjukan yang luar biasa dengan menuangkan kantong-kantong uang yang penuh dengan denting koin sambil melihat sekeliling untuk memastikan semua orang memperhatikannya. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap para ahli agama. Mereka senang berjalan-jalan dengan gaun akademis, bersolek dalam cahaya sanjungan publik, berjemur di posisi yang menonjol, duduk di meja kepala di setiap acara gereja. Dan setiap saat mereka mengeksploitasi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Semakin lama mereka berdoa, semakin buruk keadaan mereka." Kita bisa baca dalam Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40. Alkitab mengatakan, mereka menelan rumah janda-janda. Hal ini membuat Anda bertanya-tanya, mungkinkah janda pemalu yang datang berikutnya menunduk sambil berharap tidak ada yang melihatnya, memasukkan 2 koin kecilnya ke dalam kotak dan berbalik dengan cepat? Mungkinkah ia menjadi korban salah satu dari orang-orang kaya itu? Apakah salah satu dari mereka telah merampas rumahnya atau meminta uang sewa yang lebih besar daripada yang bisa ia bayar? Jika demikian, Yesus pasti tahu. Jika tidak, tentu saja benar bahwa sejumlah besar uang yang mereka masukkan ke dalam perbendaharaan bait suci akan sangat membantu lebih dari satu janda miskin. Ada sisi lain dari cerita ini juga. Apakah ini mengajarkan bahwa Yesus ingin kita memberikan semua uang kita kepada gereja? Ada banyak berita tentang umat Masai Advent hari ke-7 yang membuat anak-anak atau anggota keluarga lainnya kelaparan dan memberikan uang kepada gereja sebagai gantinya. Mereka sering berakhir di penjara dan itu tidak terlihat baik bagi gereja kita. Tidak diragukan lagi, ada kisah-kisah seperti ini di denominasi-denominasi lain juga. Kita bukanlah hakim bagi orang-orang ini. Mereka mungkin percaya bahwa mereka sedang melakukan kehendak Allah. Mereka mungkin telah mati-matian berusaha untuk mendapatkan perkenanannya tanpa memahami 2 hal. Pertama, mereka telah memiliki kasihnya, dan kedua, apa yang Dia kehendaki adalah menjadi penata layan yang baik atas apa yang Dia taruh ke dalam tangan kita, termasuk yang pertama dan terutama keluarga yang kita cintai. Anak-anak, kau yang mana? Saya yang mana? Seseorang yang memamerkan hal-hal yang baik dan murah hati yang kita lakukan, atau seseorang yang dengan rasa takut dan gentar mempersembahkan kepada Allah segala yang kita miliki tanpa mengetahui apa hasilnya? Sebagian besar dari kita mungkin pernah menjadi keduanya.
pada suatu waktu atau waktu yang lain. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pemberi sesuatu yang baik, Engkau memperhatikan wanita itu. Dia tidak terlihat oleh para penindasnya, tetapi tidak bagimu. Engkau juga memperhatikan orang-orang yang suka pamer. Mereka semua adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Saya adalah anak-Mu juga. Tolonglah saya untuk bermurah hati, tetapi tidak menyombongkan diri, dan tolonglah saya untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Amin.